Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Andriana Rosid, SDMM, selaku dosen mata kepala kampung Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Kami dari kelompok 2, saya sendiri yang bernama Amelia Zulfi Azhara dengan FM 23610142. Saya Nofira Majiza dengan NPM 23610107. Saya Jenal Marina Sosan, NPM 236101. Saya Rifani Fitriani dengan NPM 23610123. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika kerja karyawan yang disusun oleh kelompok 10. Latar belakang etika kerja karyawan adalah salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan perusahaan di tengah persaingan bisnis global. Etika kerja yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan penghargaan terhadap sesama membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan profesional. Hal ini berdampak positif pada motivasi, produktivitas, dan reputasi perusahaan serta memperkuat hubungan antara karyawan dan manajemen. Namun, masih banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam penerapan etika kerja seperti rendahnya disiplin, perilaku tidak jujur, serta pelanggaran kode etik yang dapat menurunkan moral karyawan dan merusak citra organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kode etik yang jelas, melaksanakan pelatihan etika secara rutin, dan membangun sistem penghargaan serta sanksi yang adil agar setiap individu memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam aktivitas kerja sehari-hari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Novitri Rama Azizah. Selanjutnya pembahasan yang A, pengertian etika kerja. Etika kerja adalah seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman moral yang mengukur sikap dan perilaku seseorang dalam lingkungan kerja. Etika ini mencerminkan bagaimana seseorang menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta menghargai rekan kerja dan aturan perusahaan. Yang kedua, B, penting etika di dunia kerja. Etika di dunia kerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap individu yang terlibat dalam lingkungan profesional. Etika bukan hanya soal aturan peduli, tetapi juga menyangkut sikap, kebiasaan, dan cara seseorang membawa dirinya saat bekerja. Kemudian C, nilai-nilai dasar etika kerja. Dalam nilai dasar etika kerja terdapat nilai utama yang menjadi dasar dalam membangun etika kerja yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi, kejujuran yang konsisten. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kejujuran. Keempat, menjunjung nilai moral. Kelima, menghargai sesama. Keenam, menghargai kualitas. Ketujuh, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Kedelapan, mematuhi aturan dan hukum. Kesembilan, interaksi antar karyawan. Kesepuluh, kerjasama antar tim. Ke-11, penyelesaian konflik. Dan ke-12, hubungan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. D. Kode etik. Kode etik merupakan dokumen formal yang berisi prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku bagi individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks bisnis, kode etik berfungsi sebagai panduan yang mengatur standar perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota perusahaan agar dapat bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. E. Etika sumber daya manusia. Etika sumber daya manusia adalah aturan, nilai, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, etika ini mencakup semua proses yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian gaji, dan tunjangan.
hingga pemutusan hubungan kerja. Etika SDM bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang bagaimana membuat keputusan yang benar secara moral, keputusan yang menghormati hak setiap karyawan dan menjaga martabat manusia. F. Etika dalam hubungan kerja. Etika dalam hubungan kerja adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dalam interaksi antar individu di lingkungan kerja. Etika ini tercermin dalam beberapa aspek. 1. Interaksi antar karyawan harus dilandasi rasa saling menghormati dan memahami perbedaan. 2. Kerjasama tim didasarkan pada keinginan membantu tanpa pamrih demi keberhasilan bersama. 3. Penyelesaian konflik dilakukan secara terbuka dan adil melalui dialog dan mediasi. 4. Hubungan atasan bawahan harus adil, saling menghormati, dan dibangun atas dasar pembinaan serta arahan yang jelas. Selanjutnya berikutnya. Selanjutnya, praktik etika kerja karyawan. Berikut adalah praktik etika kerja utama yang banyak diterapkan dalam kerja. 1. Ketetapan waktu menunjukkan kedisiplinan, profesionalisme, dan komitmen terhadap tanggung jawab. 2. Profesionalisme mencampur sifat, penampilan, dan perilaku yang mencerminkan kualitas kerja dan etika. 3. Integritas, bersikap jujur dan konsisten dalam tindakan meskipun tanpa pengakuan. 4. Tanggung jawab, sikap menerima dan menyelesaikan tugas serta menanggung hasilnya. 5. Menghormati orang tua lain, menjaga sikap, sopan, dan menghargai perbedaan di tempat kerja. 6. Kerjasama, mampu bekerja dalam tim dan menghargai kontribusi orang lain. 7. Komunikasi yang baik, menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan dan menghindari konflik. 8. Kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan dalam dunia kerja. 9. Keterbukaan dan akuntabilitas, transparan, menerima masukan dan bertanggung jawab atas tindakan. 10. Keadilan, memperlakukan semua orang secara setara dan diskriminasi. Etika penting ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan produktif. H. Sensasi etika pelanggaran karyawan. Setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan harus mendapatkan tindakan tegas berupa sanksi. Tujuan agar karyawan menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi di masa depan. Sanksinya dapat berupa sebagai berikut. 1. Pemotongan gaji, pengenaan denda. 3. Penurunan waktu kerja. 4. Pemberian surat pernyataan SP. 5. Pencatatan hak atas tujuan. 6. Penurunan jabatan. Crossing, pembebasan tugas sementara. 8. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Rani. Tiga 61 01 02. Bagaimana etika berperan dalam hubungan antara karyawan dan atasan.
Selanjutnya, istri. NPM 130. Pertanyaannya, bagaimana Anda menangani situasi ketika diminta melakukan sesuatu dengan nilai dan prinsip. Ya, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya izin menjawab pertanyaan dari Vanessa Putri. Bagaimana etika berperan dalam hubungan antara karyawan dan atasan, yaitu berdasarkan dengan prinsip keadilan dan saling menghormati. Atasan memiliki tanggung jawab untuk membina, memberikan arahan yang jelas kepada setiap karyawan secara adil, terus tanpa diskriminasi. Sementara itu, bawahan juga mewajibkan menunjukkan loyalitas kepada perusahaan, menghormati kebijakan yang berlaku, dan menghindari tindakan subjektif yang dapat merusak organisasi. Sehingga hubungan yang sehat itu memberikan antara bawahan dan atasan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Gimana? Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari istri. Pertanyaannya, bagaimana menangani situasi saat diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan prinsip. Jadi yang pertama itu tetap tenang dan menganalisis situasinya. Pahami apakah permintaan benar-benar melanggar etika. Lalu sampaikan keberatan dengan sopan, tegas, menolak tanpa bersikap kasar. 3. Usulkan alternatif yang etis, menawarkan solusi lain yang tetap sesuai prinsipnya. 4. Konsultasikan jika perlu, meminta pendapat HRD atau pihak berwenang. 5. Pegang teguh integritas, jangan mengompori dengan nilai moral demi keuntungan yang sesaat. Cukup? Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah etika kerja adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap karyawan dalam dunia kerja. Etika kerja tidak hanya tentang bagaimana seseorang menyelesaikan tugasnya, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang bertindak, bersikap, dan bekerja sama dengan orang lain secara baik dan benar. Sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, dan mematuhi aturan merupakan contoh nilai-nilai etika kerja yang harus diterapkan. Dalam dunia kerja yang semakin berkembang dan modern, etika menjadi dasar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan profesional. Aspek-aspek penting seperti kehadiran tepat waktu, karakter yang baik, komunikasi yang jelas, serta kemampuan kerjasama dalam tim sangat dibutuhkan agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.